Assalamualaikum, selamat pagi trader. Untuk hari ini ya, saya akan membahas tentang RSI seperti yang saya planningkan beberapa hari kemarin. Dan di sini kita akan membahas cara menggunakan RSI, tapi dengan cara saya ya, dengan cara saya. Dan di sini saya menggunakan pair USD JPY di time frame H1. Oke, nah untuk awal kita memasang dulu ya satu bantuan biar nggak terlalu sepi penampakannya. Moving average saya gunakan moving average 70 ya. Nah, moving average 70, kenapa saya gunakan moving average 70? Karena MA 70 seperti juga MA 50 ya sebagai support dan resisten, dia juga sangat bagus untuk ini ya, mengenali ini sideways ya, untuk mengenali sideways, jadi kita tidak mudah terganggu untuk transaksi kita ya. Nah, yang kedua kita mulai setting RSI kita. RSI F plus, RSI ada di osilator. Di sini relative strength index ya. Saya menggunakan periode 14, aplikasinya close. Oke, untuk levelnya di sini saya menggunakan 30, 70, 50, 10 dan 90. Oke. Selesai. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, yang saya lakukan selama ini adalah saya tidak menggunakan RSI sebagai melihat tanda oversold atau overbought ya. Kenapa? Karena seringkali para trader terjebak ya dengan oversold dan overbought ya. Contoh seperti ini. Nah, di sini dia sudah mencapai 70 di mana harusnya dia adalah sudah overbought. Dan menurut secara umum maka kita harus mulai transaksi sell ya. Nah, yang saya lakukan biasanya saya tidak akan sell di sini. Yang pertama saya akan mencari support. Saya akan mencari support. Nah, di sini kemudian jika sudah ketemu supportnya ya, contoh seperti ini ada support kuat 3 di sini, saya pasang sell stop di situ. Itu yang pertama. Nah, apabila coba bayangkan bila Anda langsung posisi sell di sini, maka saya yakin transaksi Anda akan terseret arus dan akhirnya Anda akan MC. Ya. Jadi di sini yang saya lakukan, yang saya lihat adalah garis 50 di sini. Ya, garis 50. Transaksinya bagaimana? Nah, kita akan mulai dari sini. Kita lihat. Nah, contoh di sini. Nah, di sini dia overbought ya. Saya biasanya akan memulai untuk mencari support, salah satu support di sini ya. Di sini ada support yang bagus. Ada support bagus di sini, maka saya pasang support sell stop di sini ya. Nah, kemudian saya akan perhatikan di RSI. Saya tidak akan transaksi kecuali RSI menembus angka 50 ke bawah. Ya, dan di situ saya mulai sell. Nah, di sini nampak ya. Nah, oke, di sini nampak dia mulai turun. Di sini dia menembus RSI 50 ya. Garis 50-nya dia tertembus. Dia akan terus turun sampai di sini. Nah, begitu pula saat dia menyentuh di sini sudah oversold, maka saya akan mencari resisten di sini. Ya, di sini saya menemukan resisten, maka saya pending order buy di sini. Atau saya
buy ketika dia sudah menembus angka 50 ya. Dan selama dia masih ada di atas angka 50, bergerak di atas 50, kita tetap fokus pada buy. Sama seperti di sini, selama dia masih di bawah garis 50, maka kita fokus pada sell. Nah, itu rekan-rekan cara saya menggunakan RSI ya. Semoga bisa Anda gunakan sebagai acuan untuk entry ya. Kemudian bagaimana cara kita close order? Sama seperti ini, kita open order ketika dia menembus ke bawah, kita transaksi sell. Begitu di sini dia menembus ke atas angka 50, kita close order dan kita kembali transaksi buy. Nah, begitu juga fungsi dari MA70 ini ya. Jika Anda menggunakan MA30, MA21, maka dia akan di tengah ini dan Anda sedikit-sedikit akan bingung karena dia tembus ya dengan shadow-nya. Tapi dengan MA70 ini tidak tertembus, dia masih berada di posisi di atas, berarti kita masih bisa aman untuk posisi buy. Oke, begitu juga yang di sini. Ketika dia di bawah MA70, dia menembus MA70, di sini RSI dia menembus ke bawah, ya, maka menembus RSI garis 50, maka kita fokus ke sell. Oke, rekan-rekan, terima kasih. Silakan share ya jika memang berguna. Silakan like karena like itu gratis, dan silakan subscribe ya agar rekan-rekan bisa mendapatkan informasi lebih banyak dari channel ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.